Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari Ananta dengan nomor pokok mahasiswa 199300516005. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Nasional, ingin menjelaskan tentang tugas dari hukum internasional dengan dosen pembimbing Bapak Ogian Hafiz Juwanda. Dengan materi yang saya ambil adalah poin nomor 1, yang ditanyakan adalah definisi hukum internasional, apa saja sumber hukum internasional, dan jelaskan 3 mekanisme penyelesaian sengketa internasional menurut pasal 33 Piagam PBB. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang definisi hukum internasional itu sendiri. Hukum internasional merupakan bagian dari hukum yang mengatur aktivitas entitas internasional. Awalnya hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun pola pengembangan hubungan internasional lebih kompleks kemudian meluas. Pengertian ini bahwa hukum internasional juga berurusan dengan struktur dan perilaku organisasi internasional dan sampai batas tertentu perusahaan multinasional dan individu. Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa. Hukum internasional atau hukum antar negara, hukum bangsa-bangsa yang digunakan untuk menunjukkan kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antar raja-raja zaman dahulu. Hukum internasional atau hukum negara untuk menunjukkan bahwa aturan yang kompleks dan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat, bangsa-bangsa, atau negara. Saya juga mengambil pengertian hukum internasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut G. Stark, hukum internasional adalah perangkat hukum atau badan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan aturan perilaku dan perasaan negara terikat untuk membangun hubungan dengan satu sama lain. Selanjutnya ada dari Charles Seny Hyde, hukum internasional adalah seperangkat hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan aturan yang harus ditaati oleh negara. Oleh karena itu, hukum internasional harus ditaati dalam hubungan antara mereka dengan satu sama lain. Selanjutnya ada dari Grotius atau Hugo de Groot. Dia mengatakan hukum internasional terdiri dari seperangkat prinsip-prinsip hukum, dan karena biasanya dalam hubungan antar negara, hubungan ini didasarkan pada kehendak bebas dan persetujuan anggota untuk kepentingan bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber-sumber dari hukum internasional. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu, yang menimbulkan aturan-aturan dan mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas. Sumber hukum dibedakan menjadi 2, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dilihat dari bentuknya, sedang sumber hukum material adalah segala sesuatu yang menentukan isi dari hukum. Sumber hukum internasional adalah sumber-sumber yang digunakan oleh mahkamah internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional. Seperti halnya hukum pada umumnya, hukum internasional juga mengenal sumber hukum formal dan sumber hukum material. Dalam arti material adalah sumber hukum internasional yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara. Sedangkan sumber hukum formal adalah sumber dari mana untuk mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Menurut Stark, sumber hukum internasional dalam arti material diartikan sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan oleh para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu. Selanjutnya, menurut Brearley, hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber yang paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dipakai mahkamah internasional dalam memutuskan suatu sengketa internasional. Sumber hukum formal bagi hukum internasional adalah perjanjian internasional dan kebiasaan internasional atau international custom. Di masa yang lalu, sebagian besar hukum internasional terdiri dari hukum internasional kebiasaan. Namun sekarang kebiasaan internasional sebagai sumber formal tidak lagi mampu menetapkan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang diperlukan dalam pergaulan masyarakat internasional. Oleh karena itu, peranan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal kini menjadi lebih penting dalam memenuhi kebutuhan ketentuan hukum internasional yang diperlukan.
Sementara sumber hukum material bagi hukum internasional adalah prinsip-prinsip yang menentukan isi ketentuan hukum internasional yang berlaku. Prinsip-prinsip itu misalnya bahwa setiap pelanggaran perjanjian yang menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi, bahwa korban perang harus diperlakukan secara manusiawi. Di antaranya, prinsip-prinsip itu terdapat prinsip-prinsip yang berlaku memaksa. Prinsip itu disebut jus cogens. Prinsip itu misalnya bahwa perjanjian harus ditaati atau pacta sunt servanda. Prinsip itu tidak dapat disampingi berlakunya oleh ketentuan hukum internasional yang berlaku atau yang ditetapkan kemudian, dan juga tidak dirubah oleh prinsip hukum internasional yang tidak sama sifatnya. Penggolongan menurut pendapat para sarjana hukum internasional yaitu 1. Kebiasaan internasional, 2. Perjanjian internasional atau traktat, 3. Keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase, yang keempat karya-karya hukum, dan yang kelima keputusan atau ketetapan organ atau lembaga internasional. Penggolongan menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Sumber hukum internasional menurut ketentuan pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional adalah terdiri dari 1. Perjanjian internasional atau International Conventions, yang kedua adalah kebiasaan internasional atau International Custom, yang ketiga prinsip hukum atau General Principles of Law yang diakui oleh negara-negara beradab, yang keempat keputusan pengadilan atau Judicial Decision dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya, yang kelima keputusan badan perlengkapan atau organisasi dan lembaga internasional. 1. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Misalnya, perjanjian antara negara dan organisasi internasional atau Amerika Serikat dengan PBB mengenai status hukum tempat kedudukan PBB di New York. Organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya atau ICRC dengan ASEAN. Tetapi tidak dapat dianggap perjanjian internasional dalam arti yang diutarakan di atas perjanjian yang pernah diadakan di zaman lampau serikat-serikat dagang yang besar seperti East Indian Company dan Verenigde Oost-Indische Compagnie dengan kepala-kepala negeri Bumi Putra. Tidak pula dapat dimasukkan ke dalamnya kontrak yang diadakan antara suatu negara dengan orang perorangan, baik suatu individu maupun antara suatu negara dengan suatu badan hukum atau legal person. Misalnya perusahaan minyak Amerika Serikat. Kontrak antara suatu negara dengan maskapai minyak bukan perjanjian internasional karena diatur oleh hukum nasional negara yang bersangkutan dan dapat merupakan konsekuensi atau perjanjian bentuk lain. Yang kedua, kebiasaan internasional atau International Custom. Menurut Belfort, semua peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh negara tetapi ditaati oleh seluruh rakyat karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum berdasarkan pasal 38 ayat 1 sub B mengatakan bahwa hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Untuk dapat dikatakan bahwa kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum perlu terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah 1. Harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum. 2. Kebiasaan itu harus dapat diterima sebagai hukum. 3. Prinsip umum atau General Principles of Law yang diakui oleh negara-negara beradab. Sumber hukum ketiga menurut pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional ialah asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab atau the General Principle of Law recognized by civilized nation. Yang dimaksud dengan asas hukum umum ialah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern. Yang dimaksudkan dengan sistem hukum modern ialah sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum Romawi. Keempat, keputusan pengadilan atau judicial decision dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya. Berlainan dengan sumber hukum utama primer atau yang telah dibahas tadi, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hanya merupakan sumber subsidiar atau tambahan. Artinya keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas sumber hukum primer, yakni perjanjian internasional, kebiasaan, dan asas hukum umum. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana itu sendiri tidak mengikat, artinya tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum. Yang kelima, keputusan badan perlengkapan atau organs.
Pertumbuhan lembaga dan lembaga organisasi internasional dalam 50 tahun belakangan telah mengakibatkan timbulnya berbagai keputusan, baik dari badan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dan lembaga atau organisasi internasional itu yang tidak dapat diabaikan dalam suatu pembahasan tentang sumber hukum internasional. Walaupun mungkin keputusan demikian belum dapat dikatakan merupakan sumber hukum internasional dalam arti yang sesungguhnya. Demikian penjelasan saya tentang sumber hukum internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa internasional berdasarkan pasal 33 Piagam PBB. Di sini ketentuan penyelesaian sengketa dalam hukum internasional pada umumnya berdasarkan pasal 33 Piagam PBB, yang di situ mengatakan pihak yang terlibat dalam pertikaian atau sengketa pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum atau badan yudisial, menggunakan pengaturan atau badan-badan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri. Sehingga pada dasarnya berdasarkan internasional atau lebih spesifik dalam Piagam PBB, setiap negara-negara yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa secara damai yang disebutkan dalam pasal 33 Piagam PBB. Meski demikian, pasal 36 ayat 3 Piagam PBB menyatakan bahwa sengketa atau pertikaian hukum pada umumnya harus diajukan oleh para pihak ke Mahkamah Internasional yang merupakan organ yudisial dalam organ utama dalam PBB. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.